mengucapkan selamat malam untuk semua hoster people yang sudah meluangkan waktunya di hari Jumat ini untuk bergabung di acara Light Bites 5.0. Perkenalan dulu mungkin. Jadi di Niaga Hoster Light Bites 5.0 ini kita mengangkat satu tema besar, yaitu giat untuk membangun bisnis melalui community marketing. Jadi kan selama ini kalau diperhatikan oleh para hoster people, dari Light Bites 1, 2, 3, dan 4 itu selalu berdiskusi mengenai yang pertama brand, lalu setelah itu masuk ke teknis, dan yang terakhir itu kalau nggak salah membahas tentang digital marketing. Jadi gini, untuk di sesi 5.0 ini, saya, Kinanti Danastri, selaku Community Relations Specialist di Niaga Hoster, akan membawa satu topik yang jarang, bisa dibilang, mungkin hanya orang-orang tertentu aja yang belum pernah, yang pernah mendengar mengenai community-based social marketing. Jadi, memang ketika trennya saat ini yang digadang-gadangkan adalah digital marketing, lalu lebih ke visual marketing, lebih mainnya ke situ, ada satu hal yang orang banyak lupakan, yaitu kita manusia sebagai makhluk sosial itu membutuhkan sebuah interaksi kayak gitu. Jadi yang membuat Light Bites 5.0 ini agak sedikit berbeda dan istimewa adalah ketika kemarin kita sudah banyak membicarakan tentang digital marketing, kali ini kita akan membicarakan mengenai pansos atau pemasaran sosial. Tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung masuk ke materi ya, teman-teman. Jadi seperti yang sudah terpampang di layar kalian masing-masing, kali ini saya membawa sebuah topik, yaitu Your Quick Guide to Community-Based Social Marketing. Sebelumnya, kenalan lagi, ini tadi saya, Kinanti Danastri. Jadi, background saya adalah seorang sarjana komunikasi yang sekarang bertugas di Niaga Hoster sebagai Community Relation, seperti itu. Jadi, sesi kali ini itu akan membahas dari sudut pandang yang agak sedikit berbeda, dan selain itu juga berdasarkan dari pengalaman saya selama kurang lebih hampir mau 1 tahun di Niaga Hoster. Materi kali ini itu lebih banyak dari selain membaca dan teoretik, juga dari hasil terjun ke lapangan selama kurang lebih 1 tahun dan memahami seluk-beluk komunitas dan juga pemasaran sosial di level komunitas, seperti itu. Oh ya, sesi ini perlu saya ingatkan kembali, disclaimer, bahwa materi ini sifatnya hasil dari trial and error. Jika kalian nanti di sesi Q&A memiliki pengalaman yang berbeda, bisa kita sharing di situ. Jadi jatuhnya ini adalah sharing session. Nggak cuma harapannya sih ada dialektika yang terbangun antara kita, antara saya dan juga dengan hoster people sekalian. Gitu. Materi untuk hari ini terbagi menjadi 3. Pertama adalah pengenalan mengenai what is community-based social marketing, atau apakah community pemasaran sosial berbasis komunitas, seperti itu. Jadi kita nanti membicarakan dulu konsep sederhananya, lalu masuk ke bagian praktis. Ada 5 langkah utama yang harus kita lakukan ketika kita akan mengaplikasikan metode community-based social marketing. Lalu yang ketiga, nanti akan ada Q&A session, jatuhnya adalah sharing session saja. Mungkin dari kalian yang sudah memiliki usaha, apa saja sih yang sudah kalian lakukan di tataran komunitas, misalnya kayak gitu, atau malah belum sama sekali, atau justru sudah pernah melakukan tapi nggak sadar, dan itu nanti bisa kita bagikan di sini, kayak gitu. Di sesi Q&A nanti jangan malu-malu untuk nanya, karena kita jatuhnya di sini adalah saling membagi ilmu yang kita miliki, kayak gitu. Goal kita untuk hari ini adalah memahami bahwa community-based social marketing itu sudah terbukti, bisa lihat di sini, sudah terbukti efektif untuk fostering sustainable behavior change, atau membantu untuk mengelola perubahan perilaku yang berkelanjutan, seperti itu. Jadi, yang berusaha kita hadapi di sini adalah semisal kalau pada digital marketing atau yang marketing berbasis pada visual auditory, itu jatuhnya mereka hanya akan bermain di level visual, seperti itu. Dia akan hanya berfokus bagaimana sih orang itu tahu pada satu brand tertentu, kayak gitu. Tapi kalau community-based social marketing, selain orang tahu mengenai brand tersebut, mereka diharapkan bisa berubah sikapnya atau perilakunya ketika sudah mengenal misi dari brand tersebut. Seperti itu kurang lebih. Materi ini sebagian besar diambil dari
buku milik Dow Mackenzie Moore. Jadi di situ bisa dilihat di bawah ada referensinya jika ingin mengetahui lebih lanjut. Judulnya Fostering Sustainable Behavior: An Introduction to Community-Based Social Marketing. Bagian pertama, yaitu apa sih Community-Based Social Marketing? Jadi, Community-Based Social Marketing itu pertama kali muncul ketika banyak orang sadar bahwa sebuah program marketing yang rely heavily atau sangat-sangat bergantung pada media atau informational advertising, iklan yang terus-menerus hadir di berbagai macam platform, itu memang efektif untuk menaikkan kesadaran publik atau public awareness pada tataran di situ. Tapi pada tataran di situ dan memahami ada isu yang sedang terjadi. Tahapannya sampai ada di situ saja. Namun, ketika sudah ada upaya untuk mengubah perilaku orang tersebut, itu tidak bisa sampai. Jadi kayak misalnya gini, kita melihat secara sekilas ada infografik, kita harus mencuci tangan. Contoh ya, dengan konteks yang ada saat ini. COVID-19, kita diminta oleh pemerintah untuk menggunakan masker, lalu menggunakan face shield, cara mencuci tangan, dan lain-lain. Namun ada beberapa orang yang tidak mau mengikuti hal tersebut, kayak gitu, kayak apa ya, ibaratnya mereka hanya sekedar melihat saja, oh ya sudah pakai aja masker kayak gitu. Tapi ada juga kalau misalnya nggak pakai masker juga sebenarnya nggak apa-apa sih, santai aja, aku nggak bisa nafas kayak gini. Jadi orang sadar bahwa COVID-19 berbahaya, kamu harus pakai masker, tapi tidak bisa mengubah perilaku mereka serta-merta saat itu juga. Kayak gitu. Ada banyak yang masih melakukan hal tersebut. Nah, pemerintah kan jelas pusing ya, kok bisa seperti ini? Ada permasalahan yang berusaha kita pecahkan di situ. Bagaimana caranya mengubah perilaku orang-orang supaya mereka lebih aware lagi untuk menjaga kesehatan mereka. Itu terus salah satunya juga yang kemarin, masih banyak yang bergerombol, padahal kita harus menjaga jarak sosial kita, jarak fisik kita satu sama lain. Itulah perilaku-perilaku seperti itu yang belum bisa diubah ketika hanya menggunakan informational based advertising saja. Kayak gitu. Butuh pendekatan pada tataran, kita pakai tataran yang sederhana dulu, komunitas yang lebih kecil, karena jatuhnya kita lebih mudah untuk bisa mengelola mereka seperti itu. Oke. Jadi gini, berangkat tadi dari permasalahan yang sudah disampaikan, problem statement-nya adalah information-based campaign is normally only effective for getting consumer to choose one brand over another. Jadi, balik lagi, campaign yang berbasis informasi itu hanya bisa membangkitkan public awareness saja, kesadaran publik saja. Oh, ada brand ini. Oh, mereka ada atau di sini. Oh, ternyata permasalahan ini tuh ada. Terus gimana? Terus udah kayak gitu. Hanya ibaratnya apa ya? Cuma di satu occasion saja ketika melihat informasi tersebut, setelah itu ya udah lupa. Padahal goalnya yang pengen dicapai adalah mengubah perilaku mereka. Solusinya adalah bisa dilihat ada di bagian solusi, sustainable behavior change is the most effective when it involves with direct contact with people. Kontak langsung dengan orang, seperti itu. Jadi balik lagi ke hakikat kita sebagai manusia, yaitu sebagai makhluk sosial, kita perlu untuk bertemu, bertatap muka, melihat satu sama lain, ada eye contact jelas, dan dengan adanya hal tersebut, kita pastinya bisa untuk mengubah perilaku dari si orang tersebut, seperti itu. Oke. Lalu, apa sih itu CBSM? Kayak ribet banget, ya nggak sih? Teoretik banget. Tapi memang apa ya, CBSM itu atau si Community Based Social Marketing memang berangkat dari sebuah metode. Ini merupakan sebuah metode yang berangkat dari sosial psikologi. Jadi bagaimana sih gimana ya caranya kita mengubah perilaku orang gitu. Bagaimana kita bisa membuat mereka mau mengikuti apa yang kita harapkan, pesan yang berusaha kita sampaikan, seperti itu. Ketika banyak orang yang ibaratnya bingung untuk melakukan tersebut, muncullah testing mengenai metode tersebut yang dicoba di dalam satu cluster kecil. Gitu. Oke. Apa yang berusaha kita sampaikan hari ini, ketika kompetitor kita atau mereka, kita bagi di sini ya, kita bagi jadi dua, kompetitor kita atau mereka itu lebih heavily rely untuk ke information based campaign only, karena dia mudah untuk didistribusikan, misal pakai WhatsApp tinggal kirim aja warning seperti ini, lalu
atau lewat flyer, lewat booklet, dengan harapan oh ya mereka bakal baca dan ya udah sadar dengan sendirinya kayak gitu. Kita akan berada di posisi yang di sebelah kanan kalian ini. Kita akan investasi lebih untuk fostering community, untuk supaya bisa achieve si behavior tersebut. Terutama untuk kalian nih yang biasanya kalau misalnya gini deh, yang lagi seru itu adalah contoh kasusnya ya di Twitter nih yang aku lagi perhatikan itu ada bukan pertikaian ya, yang lagi dibicarakan itu soal dessert box. Jadi ada semacam dessert box yang katanya itu terlalu mahal, lalu bahannya underrated tapi dibuat overrated seperti itu. Nah, perubahan-perubahan yang muncul seperti ini tuh asik untuk digali, melihat dari bagaimana sih si komunitas anak-anak yang suka sama dessert box ini mereka bersatu padu untuk membangkitkan awareness bahwa ya memang dia mahal dengan tujuan supaya apa? Karena bahan-bahannya yang dibawa ini yang digunakan adalah bahan-bahan premium seperti itu. Nah, diskusi satu sama lain yang muncul di antara pengguna Twitter ini membangkitkan kesadaran kepada si calon pembeli supaya oh ya memang kalau misalnya premium ya seperti itu kayak gitu, dan kita mau beli lagi. Memang itulah yang harus kita lakukan. Oke. Kita langsung masuk ke 5 langkah mengenai 5 langkah yang harus kita ambil social marketing. Pertama adalah ketika kita sudah mau mengaplikasikan community-based social marketing atau pemasaran sosial berbasis komunitas, yang pertama hal yang harus kita lakukan adalah menentukan sikap yang ingin kita ubah. Gitu. Di sini saya memberikan bold statement, yaitu indivisible behavior. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi secara spesifik, mengidentifikasikan spesifik perilaku apa yang kita ubah, hingga akan mencapai satu titik atau perubahan apa yang kita inginkan. Harus ada end state-nya, atau goal-nya yang mau kita capai itu seperti apa. Kayak gitu. Contoh, indivisible behavior itu adalah perilaku yang tidak bisa lagi dipecah. Contoh sebuah upaya yang bisa dipecah itu misalnya kayak gini. Kalian berusaha untuk mengubah perilaku seseorang yang membuang sampah sembarangan. Kayak gitu. Supaya dia sadar bahwa ini berdampak pada lingkungan. Itu kan sesuatu yang sangat luas dan bisa dibagi-bagi. Mengubah perilaku orang supaya tidak membuang sampah sembarangan. Akan lebih sederhana jika kita membaginya lagi, mengkategorisasikannya lagi. Semisal, membuang sampah sembarangan kata kuncinya. Bagaimana kalau kita buat jadi lebih spesifik, melakukan daur ulang. Daur ulangnya seperti apa? Oh, dengan harapan dia bisa membedakan mana tempat untuk plastik, mana yang organik, mana yang anorganik. Kayak gitu. Itu adalah perilaku yang indivisible, atau sudah tidak bisa dipecah lagi. Jadi sudah spesifik, dia harus melakukan recycle, dia harus melakukan daur ulang, kayak gitu. Nah, ketika sudah tahu nih dia harus melakukan daur ulang, nah dari situ akan ada end state-nya. End state-nya adalah si calon target kita ini, si target audience kita ini akan melakukan kegiatan tersebut. Pada contoh kasus di Niaga Hoster adalah kita memiliki sebuah tagline yaitu Build Success Online. Build Success Online ini kita mengejar satu end state di mana orang-orang itu sadar bahwa ada yang namanya digital transformation. Kita berusaha untuk membantu orang-orang di luar sana yang memiliki usaha supaya mereka bisa memiliki yang namanya etalase digital, lalu bisa memasak sukses di bisnis mereka dengan memanfaatkan internet. Sukses di internet itu adalah sesuatu yang sangat luas. Kayak gitu. Maka dari tagline campaign tersebut harus kita pecah lagi. Caranya seperti apa? Bagaimana sih mereka supaya bisa sukses di internet? Karena kami sebagai provider web hosting, maka yang harus kita lakukan adalah kita menyediakan sebuah sarana. Kayak gitu. Harapannya adalah di setiap rumah yang memiliki usaha, itu mereka setidaknya memiliki etalase digital yang berbentuk website. Nah, di situ Niaga Hoster hadir. Jadi, end state-nya adalah bukan supaya si user atau si pelanggan ini membeli hosting di Niaga Hoster, bukan,
tapi adalah bagaimana kita melakukan digital transformation dari usaha mereka tersebut. Kayak gitu. Bagaimana sampai akhirnya di rumah mereka bisa menjalankan usaha dari jauh tanpa harus ibaratnya mereka bisa melakukan usaha mereka dari mana saja, memantau usaha mereka dari mana saja. Kayak gitu. Mereka bisa memastikan bahwa usaha mereka itu bisa dipampang di mana saja, bisa diakses di mana saja dengan dalam bentuk website seperti itu. Jadi end state-nya itu yang harus kita cari sehingga kampanye ini tidak sia-sia seperti itu. Lalu langkah kedua adalah setelah kita memastikan apa yang mau kita lakukan, jadi kita memilih perilaku apa yang harus dilakukan, kayak gitu. Kita perlu untuk mengidentifikasi antara sikap dan juga keuntungan-keuntungan apa yang perlu kita raih. Oh ya, perlu diingat lagi bahwa selecting behaviors itu merupakan step yang paling penting karena di situ kita bisa menentukan rencana apa atau pelaksanaan seperti apa yang harus kita lakukan. Jadi tolong pastikan lagi supaya hasilnya atau indikatornya untuk penilaian dari si pemasaran sosial ini berhasil. Jadi step pertama ini adalah step yang paling penting. Lalu yang kedua adalah tadi identify behaviors and benefit. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah sebenarnya ada 4. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengidentifikasi batasan-batasan atau barrier. Jadi batasan-batasan ini adalah hal yang nanti bisa membuat orang tidak mau melakukan apa yang berusaha kita ajarkan kepada mereka. Hal pertama yang mesti kita lakukan adalah, pertama, desktop research. Ini hal paling sederhana, mudah dalam genggaman yang bisa kita lakukan, di mana saja, kapan saja. Contoh, kita bisa mereview artikel-artikel yang relevan, lalu juga laporan-laporan yang berhubungan dengan pemasaran, misalnya produk kalian, kayak gitu. Produk kalian, contoh tadi yang seperti saya baca ada di search box. Pasti akan ada semacam artikel yang berhubungan dengan tren di search box itu seperti apa. Lalu bagaimana sih orang-orang ini berperilaku atau bersikap ketika ada sebuah inovasi baru di produk makanan seperti ini. Nah, dari situ kita akan bisa mengidentifikasi, oh sikap mereka seperti ini, seperti ini, seperti ini. Lalu dicatat, jangan lupa, setelah itu masuk ke observasi. Observasi itu tadi bisa dilakukan semisal ya, karena di search box jangkauannya sangat luas, kayak gitu. Kita bisa melihat dari platform-platform di media sosial. Contoh yang platform media sosial yang bisa membangun sebuah dialektika atau membangun sebuah conversation, sebuah bahasan. Contoh seperti di Facebook, masuk ke grup, kayak gitu, ngeliat bagaimana sih mereka berperilaku, dan yang kedua adalah bisa contoh di Twitter, itu mereka kelihatan banget chatty-nya, jadi langsung bisa ketahuan target audiens kita seperti apa. Kayak gitu, bagaimana cara mereka bersikap, dan semisal kita nanti ngelempar produk kita itu seperti apa, kita akan tahu bagaimana mereka akan, ibaratnya, menerima apa yang berusaha kita sampaikan ke mereka. Lalu yang kedua adalah melakukan FGD. Ini kayaknya ribet banget ya. Kenapa kok bisa sampai harus ada fokus group discussion? Jadi FGD itu sebenarnya kalian nggak perlu yang ribet-ribet banget harus bikin secara terkhusus, tapi bisa juga dengan misal gini. Kalian cukup buka diskusi sederhana di dalam satu grup, contoh di Telegram atau di WhatsApp, kayak gitu. Lalu kalian arahkan, kalian memoderasi sebagai si pemilik usaha ini, kalian memoderasi ini bagaimana sih dari kasus ini apa yang dibangun, kayak gitu. Jadi kita bisa, harapannya bisa mengetahui, oh misalnya aku nggak terlalu suka di search box yang rasanya terlalu coklat atau terlalu ini atau yang terlalu manis, kayak gitu. Di situ akhirnya ketahuan nih bagaimana sih mereka punya pendapat mengenai hal tersebut. Nah, pendapat-pendapat ini yang bisa kita kumpulkan, yang nantinya bisa jadi insight. Lalu setelah itu ke jangkauan yang lebih luas, komunitas, lemparkan survei. Gitu. Jadi pilih random sample of your target to build information from the focus group. Nah, untuk melakukan sebuah survei, itu ada 4 do's. Pertama itu adalah kita harus clarify your objective. Jadi ketika kita mau menjabarkan apa yang kita inginkan, itu harus jelas dulu, pastikan gitu. Karena ada fenomena yang menarik yang sering saya lihat di media sosial, yaitu orang suka ngelempar survei kepuasan pelanggan, survei mengenai target gaji, lalu survei mengenai skripsi kebanyakan. Tapi yang paling lucu adalah survei mengenai kepuasan pelanggan. Survei-survei ini yang dilempar, tujuannya memang bagus sih, tapi
balik lagi, banyak orang yang kebingungan dengan apa yang berusaha dicapai dari survei tersebut. Jadi balik lagi, kita harus menjabarkan secara jelas apa sih yang kita mau, apa yang berusaha kita raih dari survei tersebut. Lalu yang kedua adalah survei itu harus ditulis dengan pertanyaan yang close end. Contoh, semisal, apakah Anda menyukai es krim? Ya atau tidak? Kayak gitu. Jadi Anda langsung mematok orang untuk bisa langsung memberikan jawaban yang saat itu juga memutuskan behavior dia seperti apa. Lalu yang ketiga, pastikan orang-orang itu memiliki pemahaman yang sama mengenai pertanyaan atau bahan bahasan yang ada di dalam survei kalian, kayak gitu. Itu adalah hal yang paling sering muncul. Jadi ketika survei itu sudah dilempar, orang banyak mempertanyakan, misal pertanyaan nomor 3 ini maksudnya apa sih, kayak gitu. Mungkin maksudnya adalah A, lalu ternyata ada orang lain yang mentranslate atau menerjemahkan itu sebagai pertanyaan itu maksudnya B, kayak gitu. Padahal yang berusaha di-achieve adalah C. Nah, makanya sebelum melempar survei itu ke publik, pastikan dulu untuk dites ke beberapa orang dan memastikan kesamaan dari si arti pertanyaan tersebut. Lalu yang keempat adalah pastikan untuk conducting survei jangan terlalu banyak pertanyaannya, juga jangan dengan time span yang jangan terlalu lama juga, karena terkadang ketika kita mengangkat satu isu yang berusaha untuk kita pecahkan, lalu waktu menyebarkan survei itu terlalu lama, itu membuat orang nanti berubah persepsinya mengenai isu tersebut. Kayak gitu. Jadi pastikan buat pertanyaan yang cukup singkat, semisal maksimal itu 15 butir yang dibuat lewat pertanyaan open-ended. Setelah itu juga dalam jangka waktu yang tidak boleh melebihi dari 1 bulan dari ketika 1 bulan setelah kalian conducting survei pertama. Kayak gitu. Jadi diberikan waktu 30 hari setelah Anda melemparkan survei tersebut. Contoh nih ya yang sudah diaplikasikan oleh saya selaku community relation di Niaga Hoster ketika berusaha untuk mencari tahu perilaku si hoster people ini nih yang yang berusaha untuk kita jamah lewat kampanye Build Success Online ini, itu apa saja yang harus saya gunakan untuk bisa mencari atau mengetahui yang mereka butuhkan. Jadi pertama itu adalah kuesioner. Jadi tadi balik lagi ke slide yang sebelumnya mengenai conducting survey 101. Di situ alatnya yang digunakan adalah semacam kuesioner. Jadi kuesioner survei yang nanti akan dilempar ke mereka. Tahapan pertama tadi kita harus menentukan dulu subjeknya dan lain-lain. Lalu juga target audiens, jangan lupa itu yang paling penting. Ketika kita melempar survei ke sembarang orang atau yang penting lempar aja, apa yang nanti berusaha untuk kita achieve itu tidak akan sampai kayak gitu. Jadi perhatikan lagi samplingnya gitu. Terus yang kedua adalah minute of meeting. Jadi tadi balik lagi ke sini, ketika kita conducting FGD, itu kita harus memiliki yang namanya minute of meeting. Minute of meeting itu adalah semacam catatan, atau orang mungkin lebih populer dengan sebutan notula atau notulensi, seperti itu. Pastikan dari setiap orang itu harus poin-poinnya itu dicatat, poin-poin pentingnya. Jadi kita bisa mengetahui apa yang harus kita ubah dari mereka. Lalu yang ketiga adalah assessment worksheet. Bisa dilihat ada di sebelah kanan kalian. Itu adalah contoh salah satu dari assessment worksheet untuk partner-partner yang potensial, seperti itu. Jadi, pastikan kalian selalu mempersenjatai diri kalian dengan 3 essential tools berikut. Nah, jika ingin tahu lebih lanjut cara membuatnya seperti apa, bisa dilihat di bawah, ada source-nya di situ. Kalau misalnya mau tanya lebih lanjut, bisa nanti kita buka di sesi tanya-jawab. Lalu, lanjut lagi, step ketiga, setelah kita menentukan si benefit dan juga ini tadi, identify behaviors and benefit, step ketiga adalah kita membangun strategi. Kayak gitu. Jadi ketika kita berusaha untuk membangun strategi itu pastikan ada tiga hal yang harus kita ingat, yaitu pertama adalah pastikan tools yang kita miliki itu sudah berdasarkan dari identifikasi batasan-batasan dan juga hal yang bisa kita achieve. Lalu yang kedua adalah perjelas lagi desain strategi kita lewat sebuah fokus group discussion. Tujuannya supaya apa? Supaya memperjelas bahwa apakah strategi kita ini bisa digunakan atau tidak. Kayak gitu. Lalu yang terakhir itu adalah yang paling penting, pilot test.
piloting, atau ibaratnya testing water. Kita coba dulu cek ombak, kayak gimana. Ketika kita membangun sebuah strategi, itu sebenarnya ada 7 kunci, 7 apa ya, bisa dibilang sebagai 7 area fokus untuk mengubah behavioral change itu tadi. Jadi balik lagi ke goals dari si metode CBSM itu atau Community Based Social Marketing, itu ada 7 fokus area yang bisa kita jadikan fokus untuk yang kita ubah. Jadi yang pertama itu adalah komitmen. Komitmen itu adalah ya seperti yang kita ketahui, komitmen itu bagaimana sih kita mau melakukan sesuatu. Nah, caranya supaya orang mau berkomitmen, terutama untuk pada lingkaran komunitas yang besar itu adalah kita membuat ini, gunakan taktik public pledge atau kayak semacam, kalian tahu change.org ketika itu dibuka di publik lalu disebar, atau majelis, dalam satu majelis. Ketika si orator itu berbicara, apakah kalian mau untuk melakukan hal A, seperti itu. Ketika itu dibicarakan di publik, itu kan ibaratnya seperti janji yang orang akan mau melakukan tersebut, karena kita sudah melihat nih satu sama lain, kayak gitu. Dan ketika satu sama lain saling menguatkan, di situ janji tersebut itu bisa dijalankan. Jadi public pledge itu penting. Contohnya lagi, seperti di Amerika itu ada satu komunitas namanya Anonymous Alcohol, itu untuk orang-orang yang apa ya, bisa dibilang kecanduan alkohol, itu mereka selalu melakukan taktik ini, public pledge. Apakah kalian yakin, apakah kalian berjanji untuk berhenti meminum alkohol dalam jangka waktu sekian, misalnya dalam satu bulan kalian berusaha untuk sober, untuk bersih, karena dalam satu komunitas mereka berjanji, dan biasanya mereka akan berhasil untuk melakukan itu dalam 1 bulan, lalu nanti ditambah lagi, dalam waktu 2 bulan kalian berhasil sober atau enggak. Susah memang, tapi rata-rata 85% berhasil ketika dilakukan secara publik, kayak gitu. Nah, yang kedua adalah gunakan teknik foot in the door. Apa sih foot in the door itu? Jadi, foot in the door itu adalah sebuah teknik, sebuah metafora ketika kita mau masuk ke rumah, tapi kita mau ditutup pintunya tuh, kayak gitu. Misalnya kita sales nih, kita baru mau kayak, permisi Bu, tapi langsung ditutupin pintu. Nah, foot in the door itu maksudnya ketika kita mau permisi Bu, lalu kita masukkan kaki kita tuh di sela-sela pintu, lalu kita di situ mulai melakukan melakukan diskusi dengan mereka. Mulai dari hal yang sederhana dulu. Semisal, bisakah saya untuk memberikan survei ini kepada kalian? Kasih waktu sebentar dong untuk survei, kayak gitu. Minta waktu sedikit saja untuk melakukan survei, atau waktu sedikit aja untuk kalian ngisi survei ini. Luangkan waktu 15 menit aja, atau 5 menit saja, kayak gitu mengisi survei. Semakin terlihat sedikit, semakin besar kemungkinan orang untuk melakukan hal tersebut, kayak gitu. Terus, oke, boleh saya luangkan 5 menit waktu saya untuk mengisi survei. Oke, setelah mengisi survei, dari survei tersebut nanti di bawah akan terbaca, oh, survei ini bertujuan untuk mengetahui kenapa orang mau membeli dessert box. Oke, saya mau membeli dessert box karena rasanya enak. Kalau gitu, kebetulan setelah isi survei nih, saya juga bawa testernya, mungkin mau dicoba dulu, coba dulu ya, sedikit aja. Lalu si orang ini, target kita ini mencoba, suka, lalu kita tanya lagi, lalu kira-kira seperti apa ya yang perlu ditingkatkan dari situ? Oh, mungkin gini, tapi mungkin seperti ini sih yang lebih enak, tapi nggak apa-apa deh. Oke, kalau begitu mungkin kamu mau coba beli 1 dulu untuk ngerasain. Kalau misalnya cuma 1 sendok aja kan rasanya cuma sedikit. Kalau misalnya 1 box gitu, coba dibeli 1 dulu untuk tester, bisa, oh ya bisa, silakan. Akhirnya dia akan membeli produk kita. Lalu setelah itu, setelah membeli, kita tanyakan lagi, nanti mau kasih feedback nggak? Oh, oke, boleh, silakan kasih feedback. Nah, seperti itu selanjutnya. Jadi, mulai dari hal yang sederhana-sederhana dulu, kecil-kecil dulu, itu akan membentuk komitmen orang untuk supaya dia mau melakukan apa yang berusaha kita sampaikan ke mereka. Lalu yang kedua adalah norma sosial. Norma sosial, seperti yang kita ketahui bahwa ketika satu kelompok itu sudah melakukan kegiatan yang terus-menerus, pasti orang yang masuk ke situ juga akan ngikut. Contoh, semisal, kenapa sih kok di Singapura orang itu nggak ada yang ngeludah? Kenapa sih di Singapura itu nggak ada orang yang makan permen karet? Dan orang Indonesia yang ke sana mau ngelakuin itu. Sedangkan ketika balik lagi ke Indonesia, mereka balik lagi ngeludah sembarangan, atau buang permen karet sembarangan, atau ngerokok sembarangan. Itu. Sedangkan kalau pergi ke luar negeri, itu mereka nggak kayak gitu. Karena balik lagi, norma sosial yang berlaku di sana adalah ketika kita mau meludah sembarangan, orang akan menganggap kita itu sudah melanggar norma sosial. Nah, bikin
pada community based social marketing, ketika kita mau berfokus pada norma sosial ini, berarti kita harus menormalisasikan bahwa perilaku ini bisa positif atau negatif. Contoh, kita berusaha di Niaga All Star, kita berusaha untuk menormalisasikan digital transformation, seperti itu. Orang harus go digital, bukan etalase digital, bikin portfolio digital supaya mudah diakses. Lewat campaign Build Success Online, itu kita berusaha untuk menormalisasikan hal tersebut. Seperti itu. Lalu, oh ya, yang perlu diingat adalah ini, fokus kepada aksi yang sifatnya positif. Ketika orang lebih, ketika kita memaksa orang dengan kata-kata yang negatif, itu mereka cenderung akan balik arah dan malah melakukan yang sebaliknya. Kayak gitu. Lalu, yang ketiga adalah social diffusion. Jadi, difusi sosial adalah ya difusi. Ketika kita menyebarkan itu, orang melihat dan mereka akan cenderung mengikuti itu. Kayak gitu. Jadi bentuk-bentuk simbol-simbol itu membuat orang itu mau melakukan. Contoh, misal saya sudah tidak membuang sampah sembarangan. Kayak gitu. Saya sudah melakukan itu, ada pledge, public pledge, lalu kita dibagikan stiker, ditempel di rumah. Orang melihat itu, kan ketika orang melihat itu adalah di situ terjadi difusi sosial. Seperti itu. Dan orang, oh, si Kina nih sudah mengikuti hal tersebut. Berarti aku juga mau mengikuti hal tersebut deh. Aku tidak mau buang sampah sembarangan. Kayak gitu. Ketika dalam satu lingkungan itu mereka sudah melakukan public pledge dan ada, ibaratnya, ada semacam simbol yang bisa memperkuat komitmen tersebut, maka mereka kan cenderung untuk mengikuti hal tersebut. Lalu fokus yang keempat adalah prom. Prom itu adalah tanda maksudnya di sini. Belum ada padanan kata yang sesuai, yang paling mendekati adalah petunjuk. Jadi kita bisa memberikan semacam petunjuk kepada orang-orang supaya fokus di petunjuk, supaya orang mau melakukan apa yang kita harapkan. Gitu. Lalu yang kelima, komunikasi. Komunikasi di sini maksudnya komunikasi itu kan sesuatu sebuah skup yang lebar. Maksudnya di sini adalah komunikasi persuasif seperti itu. Jadi yang perlu diingat adalah pesan. Jadi elemen di dalam komunikasi itu salah satunya ada pesan. Pesan itu harus vivid atau jelas. Lalu sifatnya personal dan juga konkret. Pastikan seperti itu. Misal Build Success Online. Kita jelas tuh di situ. Oh, kita ingin membantu tiap-tiap orang, tiap-tiap rumah tangga, tiap-tiap orang yang memiliki usaha untuk bisa melakukan transformasi digital sukses secara online. Kayak gitu. Pesan kita seperti itu. Mudah diingat dan spesifik. Dan ingat, kita juga harus membingkai pesan tersebut. Sehingga orang sadar dan akan terus melakukan hal tersebut. Kayak gitu. Lalu ini yang paling sering biasa dilakukan, memberikan insentif fokusnya. Insentif itu efektif untuk bisa dibilang untuk segera bila kita ingin mendapatkan hasil yang segera. Contoh kayak gini, kalian pasti pernah dengar reward and punishment. Ketika kita memberikan insentif kepada orang ketika sudah berhasil melakukan apa yang kita harapkan, di situ mereka akan terpacu untuk melakukan itu lagi. Tapi ketika mereka gagal untuk melakukan tersebut, kita tidak perlu serta-merta langsung memberikan punishment kepada mereka atau hukuman. Tapi tinggal kita kurangi saja insentifnya yang biasa kita berikan kayak gitu. Lalu yang terakhir adalah convenience, yang ketujuh, atau kenyamanan. Balik lagi, ketika kita berusaha untuk mengubah perilaku seseorang, terutama di pada ranah pemasaran, itu yang harus kita ingat, jangan bikin orang ngerasa kesulitan dengan apa yang berusaha kita sampaikan ke mereka. Kayak gitu. Cari hal-hal yang familiar, dan pastikan mereka mau melakukan itu. Ibaratnya kayak, bagaimana kita menaruh diri kita di sepatu mereka. Jadi, kalau misalnya kampanye yang kalian sampaikan itu terlalu ribet, atau memakan waktu terlalu banyak, walaupun nawaitunya itu bagus, tapi ya balik lagi, orang tidak akan mau melakukan hal tersebut. Nah, step keempat, pilot the strategy. Ini yang paling penting. Ketika kalian sudah melewati tahapan tadi, yang pertama mengidentifikasi behavior-nya seperti apa, lalu setelah itu kalian melakukan riset dan kawan-kawan, dan kalian sudah menentukan strategi, jangan lupa kalian juga harus pilot. Pilot itu adalah cek ombak bahasa gaulnya, ngetes gitu, ngetes ke beberapa target aja. Jadi percuma ketika kita sudah punya strategi yang kuat, tapi kita tidak ngetes itu sama sekali, jadi ya sudah strateginya mangkrak gitu aja, kayak gitu. Nah,
ada 4 hal yang harus kita lakukan ketika kita mau piloting strategi. Pertama itu yang harus kita ingat adalah lakukan di 2 grup. Kalau misalnya cuma 1 grup aja, jatuhnya itu bias. Kayak gitu. Semisal ya, kita lakukan di batch pertama untuk piloting strategi. Contoh, Niaga Hoster memiliki sebuah program namanya itu WP Course. Jadi itu adalah sebuah development program yang tujuannya adalah mengubah perilaku orang supaya mereka lebih sadar lagi mengenai transformasi digital. Jadi nggak cuma melulu soal website aja, tapi mulai dari cara mereka berpikir untuk membangun sebuah produk sampai hasilnya adalah mereka memiliki sebuah produk yang betul-betul terbangun dengan sedemikian rupa, kayak gitu. Jadi nggak cuma bekal dari segi teknis saja, tapi juga dari segi teoretik. Nah, di pilot project pertama, kita lakukan secara offline, lalu di pilot project kedua akan kita lakukan secara online. Ada 2 grup yang kita coba. Untuk apa? Balik lagi, supaya hasilnya tidak bias. Mungkin secara offline dia berhasil, tapi secara online bagaimana? Nah, itu yang harus kita coba untuk cari tahu apakah ini berhasil untuk mengubah perilaku mereka, kesadaran mereka mengenai build success online ini atau tidak. Seperti itu. Nah, terus yang kedua adalah pastikan kalian harus mencari sebuah pengukuran jelas. Tadi balik lagi ke sini. Essential tools, kita harus memiliki alat-alat ini dengan tujuan supaya apa? Untuk bisa mengukur secara jelas. Perhatikan metrik-metrik yang bisa kita gunakan. Kayak gitu. Lalu yang ketiga adalah, jangan lupa cek angka. Angka dan juga catatan, dokumentasi, atau apapun itu yang intinya nanti bisa mendukung perubahan. Memastikan bahwa perubahan itu memang terjadi. Seperti itu. Lalu yang keempat adalah kita confirm lagi dari 2 grup yang sudah kita testing itu, pilot project, jika memang ada kesamaan dan perilaku berhasil berubah. Lalu yang kelima, implementasi dalam skala yang lebih luas. Nah, ketika step-step ini, 4 step di awal itu sudah berhasil kita lakukan, dan di pilot strategi hasilnya positif, tinggal kita implementasi secara luas. Seperti itu. Jadi ingat lagi ketika kita mau mengimplementasikan secara luas, pasaran kita sudah levelnya sudah bukan klaster yang berisi 5-10 orang atau sekian, tapi sebuah komunitas yang memang sudah sangat luas. Pastikan lagi, ingat-ingat lagi target audience kita seperti apa, pastikan lagi juga changing behavior apa yang berusaha kita capai. Kayak gitu. Lalu, sebelum menutup materi hari ini, jadi kesimpulannya adalah behavior change is the cornerstone of the sustainability. Jadi perubahan sosial, perubahan perilaku itu merupakan sebuah fondasi keberlanjutan dari sebuah step, kayak gitu, sebuah keberlanjutan. Terus tadi seperti saya perlu ingatkan kembali bahwa informasi yang bentuknya hanya campaign yang bentuknya hanya berupa informasi atau visual advertising itu mereka tidak memiliki kekuatan yang sepadan ketika kita nyemplung langsung dan berinteraksi gitu sama manusia pada umumnya. Lalu community-based social marketing is a better alternative. Jadi alternatifnya adalah kita nyemplung langsung, kita ngeliat langsung akan terjadi di lapangan. Dan intinya adalah yang terakhir itu kita harus berusaha disiplin di diri kita sendiri, kayak gitu. Jadi demikian materinya. Sorry kalau misalnya panjang lebar dan kemana-mana karena memang jatuhnya ini ilmu sosial dan skupnya itu fluid banget. Jadi balik lagi ke kalian, sila saya kembalikan ke moderator untuk Q&A session. Harapannya adalah saya bisa, selain bisa kalian bisa menemukan insights dari saya juga bisa menemukan insights dari kalian yang mungkin sudah menjalankan community-based marketing, tapi nggak sadar kalau itu adalah sebuah, kalian sudah menjalankan metode tersebut. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Kinan. Semoga tadi penjelasan dari Mbak Kinan bisa memberikan insight baru ya buat teman-teman di sini. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini mungkin saya share screen gantian untuk show pertanyaannya yang sudah saya sortir. Ini datang dari tadi yang teman-teman sudah kirimkan selama sesi berlangsung ya. Wow, banyak sekali pertanyaannya. Ya. Oke, sebentar Mbak Kinan. Ya, ini yang pertama. Jadi dari Mas Ahmad Munadir
tadi bertanya kira-kira apa ya bedanya community marketing dan affiliate marketing. Oke, mungkin Mbak Kinan bisa langsung jawab. Oke. Gini, ini hal yang sering terjadi miskonsepsi antara community marketing dan affiliate marketing. Orang selalu berpikir bahwa affiliate marketing itu sama dengan community marketing. Balik lagi ke hakikatnya si komunitas. Komunitas itu terbagi menjadi dua. Pertama organik, yang kedua adalah sponsor, kayak gitu. Kalau affiliate marketing itu balik lagi kita berafiliasi, lalu kita selalu memberikan insentif. Sedangkan kalau community marketing itu biasanya bergerak secara organik dan memang karena ada kesadaran kita memiliki value yang sama nih. Misal brand Niaga Hoster juga dengan teman-teman yang sudah menggunakan Niaga Hoster itu memiliki value yang sama. Nah, di situ kita akan berdiskusi, membuka jalan. Nawaitu kita balik lagi ketika berhubungan dengan mereka adalah tidak berusaha untuk mengambil keuntungan dari mereka. Niat utamanya bukan seperti itu, tapi balik lagi bagaimana kita memberikan bisa dibilang knowledge pada mereka. Nah, di situ ketika kita sering memberikan pengetahuan kepada mereka, ini loh kesadaran seperti ini, kita baru saja melakukan praktik community marketing yang secara tidak direct hard selling seperti itu, justru kita malah jatuhnya membangun sebuah loyalitas di situ. Sedangkan kalau afiliasi, ketika perjanjiannya sudah selesai, loyalitasnya ya sudah selesai sama dia, sudah tidak terafiliasi seperti itu. Sedangkan kalau community marketing di situ kita berusaha untuk membangun loyalitas, gitu sih, terutama terhadap si brand kita. Gitu kurang lebih kalau yang saya pahami. Oke, terima kasih Mbak Kinan. Gimana dari Mas Ahmad? Mungkin bisa ditanggapi di chat. Apakah penjelasan dari Mbak Kinan sudah cukup jelas? Oke, semoga tadi penjelasannya cukup jelas ya, Mas Ahmad, gitu. Mas Ahmad Munadir. Oke, selanjutnya ada lagi nih Mbak pertanyaannya. Nah, ini dari Mas Roy Chandra. Jika saya bekerja di industri otomotif, khususnya bagian promosi, kira-kira cara apa yang paling tepat untuk mempertahankan customer berbentuk komunitas? Dan konten seperti apa yang paling tepat untuk dapat mengembangkan bisnisnya, begitu kurang lebih. Gimana Mbak Kinan? Ini pertanyaan yang menarik nih, industri otomotif. Oke, saya coba jawab dulu dari sudut pandang dan juga pengalaman yang saya miliki. Jadi balik lagi, pertama adalah di situ Mas Roy sudah secara cerdas berhasil mengidentifikasi target audiensnya, asosiasi supir truk antar daerah, persatuan logistik, dan lain-lain. Berarti kan sudah ada beberapa target yang berhasil Mas Roy lihat tuh di situ. Oh, setelah berhasil Mas Roy mengidentifikasi targetnya, lihat juga dari demografisnya seperti apa. Misal asosiasi truk antar daerah, kebanyakan isinya apa sih, bapak-bapak mungkin kayak gitu, atau mas-mas muda yang usianya sekitar 22 sampai 25 tahun ke atas, seperti itu. Nah, itu kan balik lagi, ketika kita mau menyasar mereka, si orang-orang ini yang sudah teridentifikasi ini, kontennya juga akan sesuai dengan yang paling mudah itu usia mereka, lihat dari usia mereka. Misal, kita mau membawa konten marketing yang kreatif banget, main infografis, terus dibuat secara visual itu menarik, dan sangat modern, apakah itu akan sampai ke mereka untuk si bapak-bapak ini? Enggak, ternyata. Misalnya kita juga harus identifikasi, tadi balik lagi ke slide mengenai identifikasi perilaku, bagaimana sih orang pada range usia bapak-bapak ini, misalnya gitu, itu mereka biasa berinteraksi satu sama lain. Contoh yang paling sering orang sadari itu adalah jokes bapak-bapak WA, seperti itu. Nah, itu justru itu malah bisa dipakai. Jadi ketika kita melihat bagaimana mereka bergerak nih satu sama lain, mereka berkomunikasi, oh ternyata mereka tidak bisa kita lempar bahan yang kita lempar ke anak muda, kayak gitu. Oh mereka ternyata memiliki pendekatan yang seperti ini, pendekatan yang lebih subtle, kita ajak diskusi lebih jauh lagi, dan bahan bahasannya juga tidak sama dengan apa yang kita berikan kepada anak-anak muda tersebut. Kontennya yang paling tepat untuk bisa dikembangkan, itu tadi balik lagi, kita nggak bisa mengeneralisasi kontennya itu seperti apa. Jadi kita harus mengidentifikasi itu dulu, orang-orang yang mau kita target, baru nanti kita bisa menentukan kontennya. Kayak gitu sih, kalau dari aku. Oke. Semoga Mas Roy, jawabannya Mbak Kinan cukup menjawab ya pertanyaannya.
selanjutnya mungkin ini pertanyaan non-live terakhir. Nanti setelah ini kan kita lanjut dengan pertanyaan yang bisa teman-teman langsung tanyakan ke Mbak Kinan gitu ya. Nanti akan saya bantu aktifkan audionya. Wah. Oke. Nah, ini menyimak banget nih Mbak. Jadi pertanyaannya sangat related dengan materi Mbak Kinan nih. Jadi sepemahaman saya, dari yang dijelaskan sama kakak, informasi base campaign itu dilakukan secara online, contoh dari WhatsApp atau bisa juga flyer, sedangkan CBSM ini face-to-face meeting. Lalu bagaimana baiknya di masa pandemi ini? Karena kan akhirnya semua pindah ke online ya, kebanyakan aktivitas ya. Oke, kan ini pertanyaan dari Mbak Triana. Oke, silakan Mbak. Oke. Ini pertanyaan yang juga pernah saya dapatkan ketika mengisi satu sharing session di satu tempat juga. Bagaimana sih caranya kita bisa menaikkan level diskusi kita ketika kita terbatas untuk bertemu secara face to face? Apa yang kita lakukan saat ini itu adalah salah satu bentuknya. Kayak gitu. Jadi bagaimana ya? Semisal gini, ini saya bawa contoh apa yang sudah saya lakukan sebagai community relations. Jadi walaupun pandemi, komunitas tetap bergerak. Apa yang berusaha untuk kita capai tetap harus berjalan kan, ibaratnya seperti itu. Komunitas tetap gerak, mereka berkumpul setiap saat di waktu-waktu tertentu, contoh di akhir pekan ketika mereka sudah tidak bekerja lagi, atau justru di hari-hari di weekdays seperti ini, ketika mereka sudah lelah untuk bekerja, kita berkumpul bareng dengan memiliki satu kesatuan yang tadi balik lagi value yang sama. Ketika kita sudah memiliki value yang sama, jelas kita akan mengumpulkan orang lebih mudah. Lalu diskusi dibuka, itu nggak langsung transaksional. Nah, itu tuh yang harus digarisbawahi. Diskusi di komunitas itu sifatnya tidak transaksional. Menyambung dari pertanyaan yang sebelumnya, mengenai bagaimana sih mengenai afiliasi dan community marketing, yang harus digarisbawahi adalah community marketing itu tidak hanya bersifat transaksional. Kayak gitu. Jadi, balik lagi, bagaimana kita memainkan posisi sebagai manusia di situ dibangun. Contoh, saat itu saya gabung di satu komunitas bahasa pemrograman, kayak gitu. Biasanya mereka kalau ketemu ngobrol-ngobrol dulu, terus bagi-bagi makanan, ya biasalah kayak gitu, terus exchanging small things, small talks lah gitu, bahasa sehari-hari, bahasan sehari-hari, misal kamu tadi habis dari mana, nonton film apa, kayak gitu. Nah, itu bisa kita terapkan juga. Memang sih terbatas, karena kita please saat ini kita juga cuma ngeliat laptop kayak gitu. Saya nggak bisa ngeliat kalian satu persatu kayak gimana. Tapi balik lagi, kita berusaha untuk menormalkan apa yang saat ini kita miliki. Kayak gitu. Social norm, tadi balik lagi ada satu poin mengenai social norm. Karena ini terkait pandemi, norma sosial saat ini yang bergerak adalah bagaimana sih kita menormalisasikan semua itu berbasis digital. Kayak gitu. Sama ketika kita berbicara, jangan transaksional. Diskusi dulu, bagaimana kalian hari ini, kabarnya baik, atau apa saja yang sudah kalian lakukan, itu diskusi dibuka seperti itu. Lalu ketika sudah mulai terasa nih, engage, sudah mulai gabung, orang-orang sudah mulai ibaratnya nyawanya ngumpul, barulah di situ kita melakukan diskusi transaksional. Misal tadi yang mengenai bahasa pemrograman, mereka mulai langsung berbicara mengenai hal tersebut. Ada permasalahan apa, itu dibagi kayak gitu. Itu kan sifatnya transaksional. Nah, setelah itu selesai, lalu balik lagi ke mode di mana apakah kalian sudah bosan atau belum, silakan makan. Kadang mereka juga diminta untuk membawa makanan. Semisal kayak saat ini Light Bites, kalian silakan aja bawa makanan kalian sembari nonton saya, sembari makan, tapi di situ kita tetap membangun diskusi, tetap membangun dialektika kayak gitu sih, kalau dari aku. Oke, semoga menjawab ya Mbak Triana. Wow, banyak sekali pertanyaan. Iya, karena tapi sayangnya kita hanya bisa membuka 3 pertanyaan nih untuk yang si non-live, baik yang non-live maupun yang live gitu, karena mohon maaf banget karena keterbatasan waktu ya teman-teman. Oke, mungkin sekarang saatnya kita buka pertanyaan untuk yang live, yang mau teman-teman boleh gunakan fitur raise hand, nanti saya yang akan membantu untuk mengaktifkan fitur audionya untuk teman-teman. Silahkan, ini ada 2, Mas Junaidi Hashim, saya aktifkan ya, ini tadi udah raise hand, saya aktifkan audionya. Halo, silahkan Mas Junaidi.
Wow, banyak sekali yang bertanya. Halo. Ya, Halo. halo Mas, silakan. Iya, saya Junaidi dari Kota Makassar. Ya. Halo Makassar. Ya, jangan lupa ya nomor Instagram narasumber dengan ini host supaya ada kelanjutan dari obrolan ini. Oke. Mohon maaf nih Mas, sebelumnya saya disclaimer dulu, saya nggak main Instagram. Saya nggak main media sosial. Aduh, lucu banget. Oke. Lanjut. Oke, silakan Mas. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Junaidi Hasyim dari Kota Makassar. Saya koordinator dari komunitas milenial Makassar yang juga ketua RT rukun tetangga termuda di Kota Makassar. Oke. Sila. Jadi begini, jadi mungkin bukan bertanya sih, mungkin saya mau ini aja sampaikan kira-kira apa kegiatan atau program-program dari Niaga Hoster yang bisa membackup atau yang bisa mewadahi anak-anak muda dalam hal sosialisasi marketing, sosialisasi mungkin perihal UMKM, mungkin ada program-program khusus dari Niaga Hoster yang mewadahi UMKM, usaha kecil, atau startup mungkin ada program khusus dari Niaga Hoster yang mewadahi mereka. Mungkin itu saja dari saya. Oke, baik. Kebetulan nih, Mas, emang kalau urusan hubungan keluar, terutama kaitannya dengan membantu teman-teman komunitas daerah-daerah, Mbak Kinan nih yang ngerjain tiap hari di Niaga Hoster. Jadi silakan Mbak Kinan langsung dijawab pertanyaannya. Oke, ini pertanyaan yang langsung membuka rahasia, bukan buka rahasia sih. Jadi ini akan ada sedikit kejutan beberapa bulan ke depan. Jadi memang sudah direncanakan dan memang sudah ada yang berjalan sebelumnya. Pertama, kita memiliki 2 development program itu kita memiliki 2 yang memang eksklusif dibuat oleh Niaga Hoster. Pertama itu adalah yang sudah berjalan tadi yang sudah saya sebutkan, contohnya WP Course atau WordPress Pro Course. Jadi itu adalah semacam satu program di mana targetnya itu adalah untuk yang WP Course ini karena dia pro jatuhnya. Pro itu maksudnya ada belajar itu tidak hanya secara teknis saja, tapi juga kita ajarkan mulai dari cara berpikir mereka. Seperti itu. Nah, dari cara mereka berpikir ini adalah nanti harapannya bisa membangun satu ibaratnya satu pemahaman, satu persepsi di mana ketika membangun satu usaha itu harus jelas problemnya. Jadi usaha mereka tidak akan berhenti di satu titik begitu saja. Ibaratnya kalau orang Jawa bilang muspro atau sia-sia kayak gitu. Karena tidak direncanakan secara baik. Nah, WP Pro Course ini itu sudah berjalan kemarin secara offline di Jogja, dan harapannya untuk di Q3 ini itu kita akan menjalankan secara online. Jadi bisa diakses dari mana saja. Dan itu kelasnya akan dibuka, mungkin karena ini adalah kelas online pertama, kita akan buka untuk kelas kecil dulu. Harapannya nanti orang-orang, terutama untuk anak-anak muda nih, karena tadi balik lagi target audiensnya adalah anak-anak muda, mahasiswa IT, atau teman-teman SMK, atau ibaratnya anak-anak muda aja yang ingin memang betul-betul belajar dan memahami problem solving, lalu nanti teknis yang nanti bisa diejawantahkan dalam sebuah etalase digital atau website itu bisa mengikuti program tersebut. Itu rencananya akan di-launch sekitar bulan Juli. Kayak gitu, Pak. Bisa dicatat mungkin nanti untuk teman-teman yang mau ikut. Jadi WP Pro Course tinggal ditunggu aja, nanti dari Niaga Hoster pasti akan ada pengumumannya. Itu kan di-launch bulan Juli. Lalu untuk yang UMKM, itu kita memiliki program yang juga akan di-launch di bulan Agustus, rencananya Agustus-September. Itu namanya etalase digital. Etalase digital kurang lebih sama dengan WP Pro Course, hanya saja direduksi. Itu sampai di tataran untuk membangun sebuah etalase digital, sesuai dengan namanya. Seperti itu. Itu dibuat akan sederhana, singkat, sesuai dengan teman-teman UKM, kebutuhannya yang memang mungkin mereka secara teoritik sudah ada barangnya, sudah tahu mau melakukan apa, tapi belum tahu bagaimana cara memasarkannya atau bagaimana cara untuk membuat itu lebih diketahui masyarakat lebih luas lagi, sehingga membutuhkan bantuan etalase digital. Jadi yang pertama itu adalah tadi WP Pro Course yang memang membangun dari dasar, memahami problem solving-nya itu ada. Lalu untuk yang lebih praktikal lagi atau lebih praktis lagi itu adalah etalase digital yang akan berjalan di bulan Agustus. Itu sih Pak, kalau dari kami, 2 program unggulan kami ini untuk development program. Dan itu semua
gratis. Iya, siap. Baik, dari Niaga Jadi, Hoster. sebelum ditutup mungkin Oke. ada sedikit yang saya mau sampaikan sedikit aja. Boleh, sila. Kebetulan gini, saya di Kota Makassar sekarang dari efek pandemi ini kan kita tinggal di rumah. Jadi saya dengan beberapa teman-teman itu lagi sekarang membuat jasa layanan bisnis dan konsultasi hukum. Jadi saya dengan teman-teman itu mewadahi teman-teman startup, UMKM, contoh mereka mau buat logos, mau daftar merek, mau buat desain, mau buat domain, itu kita fasilitasi dalam satu aplikasi. Namanya itu gohukum.com. Wow. Gohukum.com itu kebetulan saya order di Niaga Hoster juga. Wah, terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, jadi namanya itu gohukum.com. Di situ melayani semua jasa yang menyambungkan masyarakat dengan sejumlah urusan-urusan usaha dengan urusan hukum. Jadi semua baik dari baru berusaha sampai legalitasnya, sampai badan hukumnya, sampai daftar mereknya, sampai mereka sukses, kita konsultasikan mereka secara gratis. Iya, yang mereka bayar itu hanya pengurusan mungkin di notaris, pendaftaran merek di DJKI, mungkin itu. Jadi mungkin secara pribadi, selaku founder dari gohukum.com, saya mengajak Niaga Hoster untuk kolaborasi. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk mewadahi dan mengurangi pengangguran yang ada dengan aplikasi yang kita punya, dengan jasa-jasa yang bisa kita sediakan. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Boleh Pak. Silakan diskusi lebih lanjut. Nanti slide-nya dibagi, di situ ada email saya, bisa langsung dikirimkan untuk proposal kerjasamanya. Aduh, langsung ke situ. Bisa di situ langsung, Pak. Terima kasih banyak, Mas. Ya, dari Makassar. Terima kasih banget. Wow, oke. Alright. Oke, selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Mbak Janeta Ines Merdekawati, saya aktifin audionya ya. Silakan nanti langsung bertanya. Halo? Iya. Terdengar? Silakan, Mbak. Silakan. Iya, kedengeran. Ya, terima kasih Mbak Kinan atas pemaparannya yang sangat bagus dan sangat insightful. Wow, terima kasih. Ya, saya ingin bertanya Mbak di sini. Mungkin kalau misalnya saya juga untuk dasarnya saya tuh sama sekali nggak ada background marketing. Jadi saya benar-benar belajar banget dari nol, dan mungkin saya juga baru pertama kali mendengar tentang community social based marketing ini. Community based social marketing. Community based social marketing ini. Ya. Ingin bertanya, kalau misalnya di dalam consumer goods atau beauty atau kosmetik industri gitu, marketing ini di kala pandemik ini tuh masihkah efisien untuk dilakukan, dan cara efisien untuk memaksimalkan community marketing ini untuk khususnya di bidang kosmetik atau beauty industry ini bagaimana ya Mbak? Soalnya pasti kan apalagi consumer itu sudah meminimalkan offline ya pastinya, dan apa sih yang bisa kita lakukan as a company, as a brand untuk membuat community kita sendiri untuk maksimalkan community marketingnya gitu Mbak. Kalau sejauh ini, sebelum saya jawab, saya coba untuk identifikasi dulu. Kalau dari Mbak Janeta selama ini, sejauh ini kasus yang sudah atau tindakan yang sudah diambil seperti apa? Kalau dari sebagai pelaku industri tersebut? Kalau misalnya sekarang mungkin aktivitasnya masih banyak di Instagram ya Mbak, yang mungkin di sini komunitasnya ya sebatas mungkin IG live, engagement dari situ, followers, dan mungkin dari post-postan atau IG story kita yang berinteraksi, misalnya seperti vote atau seperti ask a comments dan sebagainya. Cuma mungkin kalau misalnya yang saya tangkap dari tadi, mungkin community ini juga bisa kayak, haruskah kita kayak membuat suatu, misalnya kita buka seperti free courses atau free seperti ruang diskusi seperti di Zoom atau di Microsoft Teams atau segala macamnya untuk memperkuat si community marketing ini berjalan gitu Mbak. Jadi gini, ada beberapa kasus yang
bukan kasus sih. Jadi saya memperhatikan, kebetulan teman satu kantor saya ini adalah salah satu beauty influencer. Kayak gitu, ada salah satu teman kantor saya ini beauty influencer, dia juga rajin ngeblog mengenai kosmetik, lalu skincare dan kawan-kawannya seperti itu. Nah, mereka mungkin Mbak Janet bisa masuk ke komunitas ini dulu. Jadi balik lagi, hakikatnya komunitas yang menggunakan produk milik bukan produk ya, komunitas yang memiliki kesamaan atau ketertarikan produk yang seperti Mbak Janet sedang geluti saat ini, itu kan biasanya mereka influencer, beauty blogger seperti itu. Masuk ke situ dulu. Setelah itu diskusi dengan mereka. Biasanya mereka ini influencer ini mereka itu memiliki satu sharing session tersendiri. Nah di situ Mbak bisa tap in kayak gitu contohnya. Jadi kemarin teman saya ini mereka membuka semacam diskusi yang lumayan besar kayak gitu, membahas satu produk. Bukan membahas satu produk, membahas moisturizer misalnya kayak gitu. Moisturizer kan ada banyak brand. Kayak gitu. Mereka membuka diskusi soal itu dan pentingnya menggunakan moisturizer, sunscreen dan kawan-kawan. Nah, mulai dari bahasan seperti itu, nah brand kita ini bisa tap in di sana, masuk. Oh, salah satunya semisal brand A, lalu brand B, C, dan D. Nanti mereka akan mendiskusikan hal tersebut, pros and cons-nya. Nah, di situ akan membangun bisa membangun narasi mengenai produk tersebut tanpa terlihat terlalu, balik lagi ke hakikatnya si community marketing itu adalah jangan terlalu jangan terlalu keras hard selling-nya. Di situ adalah makanya kenapa kita akan terlihat seperti bersaing dengan sehat, karena kita memang betul-betul didiskusikan secara wajar dan juga tidak terafiliasi, tadi balik lagi ke situ. Jadi mereka betul-betul memberikan honest review. Nah, balik lagi karena beauty industry itu adalah sebuah industri yang menurut saya beauty junkie juga. Beauty industry itu adalah sebuah sebuah industri yang sangat-sangat promising ya. Terus walaupun di kala pandemi ini justru orang akan lebih banyak untuk merawat diri seperti itu. Nah, berkolaborasi dengan KOL seperti ini itu akan membantu bisnis Mbak Janet untuk bisa lebih luas lagi, terutama skincare, beauty product itu domain yang sangat luas, orang-orang sangat suka hal tersebut. Jadi baik lagi coba untuk identifikasi KOL, orang-orang yang bisa untuk diajak bicara, atau key opinion leader, orang-orang yang memang orang melihat ke sana, merujuk ke sana ketika mau memberikan mengidentifikasikan sesuatu, merujuk ke sana. Contoh yang misalnya kita ketahui itu untuk skala lokal, seperti nama Suai Salim atau lain-lain, tapi itu kan besar banget ya. Nah, dimulai dari yang sederhana-sederhana dulu aja, yang ada di tataran lingkungan sekitar Mbak Janet, gitu sih saran saya. Tap in ke situ, jangan terlalu hard sell, pasti itu akan baliknya besar banget. Contohnya yang sudah dilakukan di Niaga Oster itu sudah terjamin. Kayak gitu sih, Mbak, dari saya. Oke deh. Berarti mencoba berkolaborasi dengan misalnya KOL atau influencer ya. Betul. Kita bikin ruang diskusi sendiri yang terkesan kelihatannya juga banget gitu ya. Betul. Kalau seperti itu terlihat betul-betul hard selling. Kalau kita buka diskusi dari, kecuali ya semisal kita mau membuat consumer meet up yang memang tujuannya untuk mendiskusikan produk kita, yaitu memang seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk community marketing, balik lagi, community itu sifatnya organik, tidak transaksional, sangat tidak transaksional tapi nggak terlalu keras transaksionalnya kayak gitu. Nah, itu adalah cara yang bisa, kenapa ada beberapa itu mereka punya cult atau punya pengikut yang sangat-sangat loyal itu karena seperti itu pendekatannya. Begitu, Mbak. Oke deh, terima kasih banyak Mbak Kinan. Sama-sama. Oke, terima kasih Mbak Janeta. Saya kasih. lagi ya. Oke, ada lagi kah yang ingin bertanya langsung dengan Mbak Kinan? Silahkan gunakan fitur raise hand. Nanti akan saya bantu aktifkan audionya. Oh iya, ada. Oke, ada dua. Tadi yang saya lihat duluan yang Mas Kamil. Jadi saya halo yang Mas Kamil ya. Iya, halo ya. Selamat malam Mbak Kinan. Malam, silakan. Ya, saya Kamil dari marketing salah satu perguruan tinggi swasta. Gini, untuk di saat ini memang kami kesulitan untuk memasarkan
karena memang agak berbeda ya pemasaran kita ini adalah audiensnya kan siswa ya, siswa dan orang tua. Nah biasanya di bulan-bulan ini adalah momen yang paling ditunggu karena memang negeri kan udah maksudnya PTN kan udah mulai mau habis nih. Nah ini adalah detik-detik terakhir kita untuk promosi. Tapi di kala pandemi ini kami kesulitan untuk promosi, palingan hanya sekedar via WhatsApp, kemudian email blast. Nah, biasanya kita ini kan suka datang ke sekolah ya, maksudnya konsul langsung dengan anaknya, bahkan dengan orang tuanya. Nah, ada nggak sih tips untuk selain beriklan di Instagram, kemudian email blast, ada nggak sih tips lain yang memang pemasarannya yang lebih efektif gitu, Mbak, dari Zoom meeting, kemudian beriklan di media sosial dan lainnya. Paling itu aja sih, Mbak. Oke, Mas Kamil. Ini bisa dibilang dibilang kompleks juga enggak, tapi dibilang mudah juga enggak. Karena balik lagi kan tadi kita memang harus menganalisis kompetitor kita dari mana saja, terutama untuk di bidang pendidikan seperti ini, di mana PTS biasanya berjibaku dengan PTN kayak gitu, yang memang bisa dibilang itu notable, susah untuk bisa di-beat up. Baik lagi, ini dari pengalaman pribadi saya, jujur saya lulusan dari sebuah PTS di Jogja. Gimana sih saat ini, waktu itu saya itu ketika berhasil masuk, dan kebetulan kan saya memang di jurusan komunikasi. Di situ ada studi kasus membahas mengenai bagaimana kampus kami itu berusaha untuk survive melawan bersaing dengan PTN seperti itu. Nah, bersaing dengan PTN. Jadi studi kasusnya adalah yang mereka lakukan pertama itu mereka balik lagi cara-cara konvensional tadi seperti blasting dan lain-lain kayak gitu. Lalu ada temu di tiap-tiap sekolah, roadshow kayak gitu kan, ngumpulin massa seperti itu. Nah, ketika di kala pandemi seperti ini itu mereka shifting. Jadi mereka mengubah sharing session yang tadinya itu mereka datang ke sekolah-sekolah yang ada, karena kan target pasar kampus saya itu kebanyakan wilayah-wilayah yang Indonesia agak timur. Nah, di situ tuh mereka jelas akan kesulitan untuk ibaratnya mobilitasnya untuk sampai ke sana di kala pandemi seperti ini. Akhirnya mereka shifting untuk membuka ini secara dialog secara online. Nah, seperti apa sih mereka membukanya? Pertama adalah mereka tidak langsung tadi balik lagi hard selling. Mereka memanfaatkan komunitas yang sudah ada, contoh seperti persatuan pelajar tertentu kayak gitu, persatuan pelajar, identifikasi persatuan pelajar seperti apa, lalu ajak mereka kolaborasi, mereka berdiskusi, lalu mereka membuka semacam sharing session seperti ini. Tapi balik lagi, mereka nggak langsung menggiring, nanti kamu daftar ya di kampus saya, enggak. Tapi mereka membawa isu-isu seperti apa sih yang harus dihadapi setelah dari SMA ke kuliah kayak gitu. Mereka membawa tema waktu itu bagaimana caranya untuk menghadapi perpindahan dari masa SMA ke kuliah. Terus apa saja sih yang harus dipersiapkan ketika kuliah, terutama ketika kamu merantau. Nah, isu-isu seperti itu yang mereka angkat, membuka diskusi, sembari masukin tuh pelan-pelan, sederhana gitu, jangan sampai kerasa banget bumbu-bumbu kalau misalnya ini loh, kampus kami tuh menjanjikan hal tersebut. Kami memiliki dorm yang sangat luas di Jogja. Lalu kami juga memiliki sesi konsultasi untuk teman-teman dari luar Jawa. Kayak gitu. Kami juga memiliki fasilitas ini yang memastikan bahwa ketika mereka nanti bersekolah di sini, mereka nggak bakal bahasa Indonesianya kaliran. Mereka tidak akan merasa ya seperti itu. Intinya mereka akan tercukupi. Ketika ada di sini, mereka dipastikan bahwa di Jogja mereka akan baik-baik saja, mereka akan kuliah di sini, semua itu akan dilindungi oleh kampus. Seperti itu. Nah, balik lagi, mengangkat topik-topik yang seru, lalu diskusi dengan kantong-kantong persatuan pelajar, misal persatuan pelajar dari provinsi tertentu, atau persatuan pelajar dari satu agama tertentu, kayak gitu, itu bisa dimanfaatkan. Kayak gitu. Biasanya sih seperti itu sih yang saya lihat studi kasus dari kampus saya. Ya, balik lagi ketika mengaplikasikan community marketing, jangan terlalu hard selling. Dibawa dulu di satu topik yang memang memiliki kesamaan dengan target audiens yang mau kita tuju. Seperti itu sih. Itu dari pengalaman saya. Semoga menjawab. Iya, terima kasih banyak, Mbak. Oke, makasih Mas Kamil.
Mungkin sesi tanya jawabnya saya akhiri dulu karena memang keterbatasan waktu. Ini aja sebenarnya kita sudah overtime. Offside ya, sudah offside. Ya, sudah overtime. Oke, mungkin sebelum mungkin dari Mbak Kinan ada pesan terakhir, closing statement atau apa sih poin-poin utama yang harus teman-teman di sini mungkin jadi kunci banget nih untuk melakukan community marketing bisnisnya. Oke, seperti yang tadi sudah saya ucapkan berulang-ulang, community marketing sifatnya tidak transaksional. Tidak transaksional. Nah, malah justru di situ seninya. Karena tidak transaksional berarti kita harus meningkatkan level permainan kita yang tadinya cuma ya udah yang penting lu beli barang gua kayak gitu. Harus ada misi yang berusaha kita capai di situ. Ketika dia membeli barang saya, berarti akan ada permasalahan yang berhasil dipecahkan karena berhasil membeli barang saya atau membeli produk yang saya punya atau servis yang saya miliki. Ketika sudah berjalan dari misi tersebut, maka nanti apa yang akan kita dapatkan itu akan jauh lebih sustainable atau lebih berlanjut. Orang akan lebih berhasil membangun kesetiaan sama brand kita dengan produk kita maupun jasa kita. Jadi itu yang berusaha dan yang sedang kami terus lakukan di Niaga Hoster, menjamin bahwa kami memang bisa menjawab permasalahan kalian. Jadi tolong itu diterapkan di di usaha Bapak, Ibu, teman-teman yang hadir di sini, hoster people yang ada di sini. Ingat, community based marketing tidak berdasarkan dari nawaitunya itu transaksional atau cuma sekedar nyari untung aja. Tapi balik lagi, ada permasalahan yang berusaha kita pecahkan bersama di sini. Kayak gitu. Oke, sip. Terima kasih Mbak Kinan. Jadi semoga itu tadi bisa merangkum apa yang disampaikan Mbak Kinan hari ini terkait tips-tips yang bisa teman-teman lakukan untuk bisa mengembangkan bisnisnya melalui komunitas, gitu ya. Nah, seperti yang sudah bisa teman-teman lihat juga di layar, Light Bites itu selalu hadir tidak hanya memberikan insight-insight yang berguna untuk bisnis, tapi juga termasuk di dalamnya ada kode kupon khusus untuk para audiens Light Bites. Jadi teman-teman bisa pakai kode kupon Light Bites 05. Kode kupon ini akan berlaku untuk paket shared hosting dari mulai paket pelajar, personal, dan bisnis dengan durasi pembelian minimal 1 tahun dan diskon yang diberikan adalah sebesar 60%. Begitu. Jadi silahkan bagi teman-teman yang mungkin sudah mulai terinspirasi untuk bikin website untuk bisnisnya, untuk reach out lebih banyak lagi halayak di luar sana ya di internet, dan sekarang sudah sangat kebutuhan untuk go digital itu sebenarnya udah sangat penting gitu. Jadi teman-teman boleh tuh sekarang udah mulai berinvestasi memiliki website menggunakan hosting gitu dari Niaga Hoster. Kebetulan kita sedang bagi-bagi nih kode kupon khusus nih buat teman-teman gitu. Dan ini hanya berlaku sampai dengan 26 Juli ya teman-teman. Jadi bisa segera langsung dipakai nih gitu. Oh iya, jadi untuk teman-teman yang tadi mohon maaf tidak bisa, karena keterbatasan waktu, pertanyaannya mungkin tidak terjawab oleh Mbak Kinan, baik yang live, tadi udah raise hand, tapi mungkin tadi nggak saya pilih, atau yang non-live, yang tadi sudah ketik di Q&A, bisa klik di link ini, nanti akan diarahkan ke Niaga Hoster Forum. Itu adalah mungkin saya kenalkan sedikit terkait Niaga Hoster Forum ini adalah forum yang dimiliki oleh Niaga Hoster untuk memfasilitasi banyak topik jadi bagi teman-teman yang punya pertanyaan terkait digital marketing atau terkait pengembangan website, bisa ke sana Niaga Hoster Forum di niagahoster.co.id/forum. Nanti di sana akan dijawab oleh para pengisi dari Niaga Hoster sendiri juga. Jadi jika teman-teman mungkin bertanya terkait dengan digital marketing, maka nanti akan dijawab oleh digital marketing spesialis kami. Terus nanti untuk di sesi ini khusus, ketika nanti teman-teman klik link ini, nanti akan diarahkan untuk satu forum khusus. Topiknya adalah topik yang akan dibahas malam ini dan nanti akan dijawab langsung oleh Mbak Kinan. Jadi nanti Mbak Kinan akan membantu menjawabnya di Niaga Hoster Forum itu ya teman-teman. Jadi silahkan langsung klik di sini untuk teman-teman yang tadi pertanyaannya mungkin masih mungkin ada penjelasan Mbak Kinan yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan terkait bisnisnya. Boleh banget silahkan nanti langsung di link ini dan nanti yang menjawab akan langsung Mbak Kinan sendiri. Begitu. Jadi silahkan ya teman-teman, nanti ini bisa langsung diakses gitu.
Nah, seperti tadi mungkin teman-teman lihat, saya sudah informasikan di kolom chat. Jadi, teman-teman akan mendapatkan sertifikat dan materi dari Mbak Kinan tadi hari ini. Teman-teman akan mendapatkan setelah teman-teman ngisi feedback untuk event malam ini di link berikut. Jadi, silahkan linknya dicatat dulu mungkin ketika mungkin teman-teman sekarang lagi nggak fokus buat ngisi, nggak apa-apa. Kami tunggu paling lambat sampai hari Minggu, tanggal 28 Juni besok, pukul 23.59 WIB gitu. Jadi silakan teman-teman isi feedback-nya. Jadi nanti sertifikat dan materi hanya akan kami kirimkan bagi mereka yang mengisi feedback, begitu ya teman-teman. Jadi nanti silakan nanti ngisi feedback, nanti akan langsung auto terkirim ke emailnya teman-teman, sertifikat dan materinya, begitu. Dan untuk rekaman webinar malam ini nanti akan bisa teman-teman saksikan di YouTube Niaga Hoster. Nanti ketika sudah selesai disiapkan khusus untuk di YouTube, maka nanti bisa teman-teman langsung nonton di YouTube aja. Nanti silahkan aktifkan subscribe di YouTube-nya Niaga Hoster Indonesia. Nanti kalau misalnya sudah diupload, teman-teman akan terinfokan gitu, jadi nanti bisa langsung nonton. Dan juga dengan follow akun Niaga Hoster, akun medsos Niaga Hoster di Instagram di niagahoster.id. Nanti di sana juga akan kami infokan kalau misalnya video ini sudah bisa disaksikan di YouTube. Begitu ya teman-teman. Silahkan jangan lupa isi feedback-nya untuk bisa mendapatkan materi dan sertifikat dari event malam ini. Demikian mungkin event kita malam ini Niaga Hoster Batch 5. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah hadir di event malam ini. Saya dari Ayunda dari Niaga Hoster, dari Kinan, juga kami berterima kasih bagi teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk datang dan kita belajar bareng-bareng, sharing banyak malam ini tentang banyak hal dari tips insight-insight dari community marketing untuk bisnis begitu. Semoga ilmu yang dibagikan oleh Mbak Kinan tadi bisa bermanfaat untuk bisnisnya teman-teman. Dan semoga ya sesuai dengan tajuknya Niaga Hoster gitu ya, sama-sama kita bisa meraih sukses secara online gitu untuk bisnisnya teman-teman juga, terutama di masa-masa pandemi seperti ini. Seperti itu, terima kasih teman-teman untuk partisipasinya malam ini. Nanti tadi untuk pertanyaan akan dijawab di Niaga Hoster Forum, linknya tadi ini bisa dilihat lagi. Untuk nanti teman-teman silakan mengisi feedback di email. Feedback di link ini maksudnya nanti akan sertifikat dan materinya akan kami kirimkan langsung ke emailnya gitu. Begitu teman-teman, terima kasih. Semoga ilmu bermanfaat. Kami pamit undur diri dulu. Selamat malam.